warga ya, karena ini masih menyangkut persoalan yang dulu lagi ya. Jadi intinya minggu yang lalu, minggu di bulan ini juga ya, minggu kedua berarti di minggu kedua itu intinya mereka yang notabene orang yang mengaku-ngaku memiliki tanah di tempat daerah kami, dia memakai Satpol PP untuk memanggil Pak RT dan Pak RW. Jadi Senin siang itu Pak RT dan Pak RW tanggal berapa? Tanggal 6 ya, tanggal 6 Pak RT dan Pak RW diundang ke Satpol PP. Di sana dikatakan rekonsiliasi dalam rangka penggusuran atas tanah yang bukan hak milik warga. Jadi dari Pak RT 9, Pak RT 10, Pak RT 3 dan Pak RW. Nah, kebetulan keempat orang ini termasuk baru semua ya, terkecuali Pak RT 3 yang tempat saya tinggal ya. Jadi ternyata hari Senin siang itu mendapat undangan untuk hari Selasa menghadap ke Satpol PP. Lalu malamnya, Senin malam, kami beberapa pengurus diundang Pak RW dan Pak RT di rumahnya Pak RT untuk membahas masalah ini. Jadi duduk perkaranya seperti apa, karena kebetulan RW-nya juga baru. Nah, singkat cerita kami ceritakan kronologinya dari A sampai Z, akan sampai di pengadilan bahwa itu sudah dinyatakan sah menjadi tanah negara, yaitu ex-HGB 113 tersebut. Nah, kemudian singkat cerita Pak RT dan Pak RW datang ke Satpol PP ya. Datang ke Satpol PP. Jadi intinya hari Selasa depannya, jadi 1 minggu kemudian akan ada pengukuran. Jadi hari Selasa tanggal 7, kemudian tanggal 14-nya, betul ya. Nah, katanya akan ada pengukuran hari Selasa. Kami warga sudah siap-siap ya. Nah, lalu ternyata mereka itu nek kadang kepepet ndungone yo kenteng. Jadi Senin malam tanggal 13-nya termasuk saya juga beberapa warga itu, Pak Darto, kita sama-sama berdoa. Aku doa nih ora doamu loh. Aku nganggo caraku, ndak apa-apa Pak. Kita beragam. Sapa ngerti doane sing wong siji malah sing gawe urip mendengarkan. Oh, nek doaku mesti sampai kepada Tuhanku, saya bilang seperti itu. Tapi nek doaku ya terus terang bae, saat pakai Tuhan Yesus Kristus Salmase sing kenal kuwi, saya bilang seperti itu kepada Bapak. Nah, jadi intinya Senin malam jam 12 tet kami berdoa di pojok sebelah pom bensin di jalan masuk yang sana, lalu berdoa lagi di pertengahan itu jalan masuk gang kedua, lalu juga jalan masuk dari RT 3 itu. Jadi ada 3 tempat kami berdoa di sana. Mereka berdoa amin Pak, sampai pokoknya berdoa cocok nganggo cara kuna. Ternyata Tuhan tolong. Ternyata hari Selasanya itu mereka tidak datang. Kami warga sudah siap, yang kerja udah libur kabeh, istilahnya libur nasional seperti itu ya, libur nasional. Intinya akhirnya kita tunggu sampai jam 3 sore mereka tidak datang. Lalu hari Rabu kami bekerja seperti biasa, yang kerja seperti tidak ada aktivitas lain, tapi tetap berjaga-jaga. Kami juga sempat konsultasi ke Mawar Saron, dan Mawar Saron juga gemes gitu ya. LBN itu gemesnya pengacaranya itu apa? Wong sudah ingkrah putusannya kok masih mau nguprak-nguprak warga. Ya, sedangkan permohonan kami ke BPN itu ternyata di sana pun juga mentok. Ya, mentok intinya dari kepala BPN kota harus ada pelimpahan hak dari pemilik lama. Lalu di pengadilan sudah dinyatakan itu tanah negara, kok kita suruh minta ke pelimpahan hak dari pemilik lama, sedangkan pemilik lamanya aja wongnya mati porep nggak ngerti ya. Itu Direktur PT Damatek atas nama Sumitro ya, yang berkedudukan di Jogja. Mengapa saya tahu? Karena tahun 2012 saya membaca, ternyata memang ada sertifikat HGB 113 tersebut, bukan atas nama orang yang ngaku-ngaku memiliki saat ini ya. Jadi
sebetulnya dari 2012 itu diaku orang itu sampai detik ini pun masih diaku, dan bukti mereka datang ke Satpol PP salah satunya adalah mereka bilang kalau tanah saya ini diserobot oleh warga. Iki lho buktinya ono wong loro sing wis tak penjarake. Ya, seperti itu. Padahal saya sama Pak Triyono itu dipenjara bukan karena penyerobotan atas tanah milik orang lain, melawan petugas. Ya, dipenjaranya bukan karena menyerobot tanah mereka, tetapi oleh mereka seolah-olah saya dipenjara dengan Pak Triyono itu bersalah melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain. Jadi Satpol PP pun singkat cerita disurati oleh pengacara LB Mawar Saron, intinya seperti ini Pak, bla 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 ya. Lalu juga di BPN, wali kota sampai gubernur sampai ke Kementerian Pertanahan. Jadi Mawar Saron sudah bersurat. Lalu di kemudian hari mereka malah bersurat ke Mawar Saron kalau hari Kamis kemarin itu. Ya, jadi sudah 1 minggu ini. Kamis kemarin itu katanya juga mau dukur. Wah, kembali warga. Wah, wis do resah ya. Sampai di forum itu saya ngomong dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu yang sudah iso ya dengan iki terus piye urip ora tenang ini. Bapak Ibu jangan takut. Kalau Tuhan sudah menolong dari dulu sampai detik ini, sampai kita ketemu dengan namanya pengacara gratis, tidak bayar sama sekali, itu LB Mawar Saron itu bukan karena kuat dan gagahnya saya, bukan karena kebetulan saya orang Kristen lalu kenal dengan LB Mawar Saron, enggak. Karena ini memang bentuk pertolongan Tuhan Bapak Ibu, saya bilang seperti itu dengan mereka. Kalau Tuhan sudah menolong sampai detik ini pun pasti Tuhan menolong, yakin dan percayalah. Ya. Jadi hari Rabu kemarin itu, bukan Rabu kemarin ini, Rabu minggu lalu, ya, kami sempat di forum yang sampai bikin tulisan-tulisan pakai kardus itu ya, sampai singkat cerita LB Mawar Saron pun datang. LB Mawar Saron datang, ditunggu sampai jam 11:30, sedangkan mereka itu ada sidang. Jadi ada 3 pengacara yang datang, mereka juga gemes. Jadi mau itu apa itu? Mau ngukur, sedangkan kami itu sudah tidak memiliki barang bukti apapun. Barang bukti mereka yang baru adalah surat saya dan Pak Triyono yang dipenjara itu barang bukti mereka yang baru. Seolah-olah saya dan Pak Triyono merebut tanah mereka, padahal kasusnya kalau dibaca itu ternyata menghalangi petugas, pasalnya 212 menghalangi petugas negara atau petugas yang ditunjuk oleh negara untuk menjalankan tugasnya. Jadi bukan penyerobotan atas tanah, karena itu jelas tanah negara dan itu sudah ingkrah. Sampai singkat cerita Mawar Saron Kamis kemarin datang dan menunggu, ternyata mereka juga tidak hadir ya. Jadi mereka bersurat ke Mawar Saron akan dikawal oleh kepolisian dan Satpol PP dan BPN ya. Jadi Rabu itu wah berdoa semua, berdoa kabeh ya. Wah pokok berdoanya wah khusyuk banget. Wah ya wis ya ngantuk-ngantuk kesel-kesel ra apa-apa lah seperti itu. Nah inilah yang terjadi. Ternyata ketika kita mau berserah kepada Tuhan, sekalipun kita di kampung itu sendirian ya, kata anak saya sendirian, karena saya orang Kristen, ada tetangga juga orang Kristen yang orang dari Bali itu, tetapi dia kurang aktif di kampung, di pertemuan saya yang selalu memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap semangat, untuk tetap yakin dan percaya, serahkan kepada Tuhan, saya bilang seperti itu. Dan mereka pun juga senang, bahkan di hari Rabu itu saya didapuk untuk jadi imam. Padahal tuh imam nih, kowe iki jane mudeng-mudeng ora. Aku ki Tuhanku Tuhan Yesus Kristus lho sing mbok sebut Isa Al-Masih. Engko terus doane piye? Doane kowe gelem do manut caraku. Rasa. Jadi akhirnya singkat cerita saya tidak jadi imam, tapi tetap saya ikut berdoa dengan mereka ya di 3 tempat itu. Dan puji Tuhan ya, ternyata hari Kamisnya juga tidak ada hal yang apa ya menyulitkan kami. Mereka juga tidak datang dan hari ini tadi pun kami sebetulnya harus ke Mawar Saron, tetapi karena sudah jam 5 dan Mawar Saron belum selesai sidang, jadi jam 5 sore ini ternyata Mawar Saron masih ada sidang. Ya sudah, ternyata kami sudah bersiap semua. Ada beberapa bapak-bapak ya, mau ke sana karena sudah dibel Mawar Saron paginya supaya sore kalau bisa, dan beberapa warga ke Mawar Saron untuk dikasih pengarahan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika tidak ada pengacara. Jadi intinya mau dikasih pengarahan dan juga numpuk berkas pembaruan, karena ternyata banyak dari
warga itu yang sudah jual beli rumah, jadi rumahnya sudah dijual ganti pemilik, ternyata bekas yang di Mawar Saron masih pemilik yang lama. Nah itu mau diperbarui oleh Mawar Saron dan mau diberi pengarahan. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong, tidak mungkin Tuhan membiarkan sampai pada endingnya itu tidak mungkin sakar parmu wis, tidak seperti itu ya. Lain halnya dengan manusia, ketika kita minta pertolongan manusia, mungkin pada awalnya semangat menggebu-gebu manusia yang kita minta tolong. Ending-endingnya sebelum sakar aku dewi kesel. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, inilah luar biasa Tuhan kita. Jadi ketika ibu-ibu ono sing mules, ono wah ngurip-ngurip iki mules lah iso ndak perhatian mangan dan sebagainya. Alah santai wae ibu ngandel Tuhan tolong ya. Ternyata terbukti ya. Dari Kamis mereka tidak datang. Jadi saya sungguh bersyukur ketika saya bisa menyampaikan ini. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagahnya saya. Kok ya kebetulan pengacara ini kok ya wong Kristen gitu. Jadi ketika ngomong-ngomong pun kami nyambung, dan mereka pun kalau ngomong ke warga juga tak dengarkan, itu ada firman Tuhan yang disampaikan juga. Jadi ya inilah ketika kita mau menjadi saksinya Tuhan, saksinya Kristus, konsekuen ya. Dimanapun tempatnya kita jaga mulut kita jaga ucapan kita. Jangan sampai orang Kristen itu ngomong seperti mereka yang di Jakarta ya, bla 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 bla, sampai mengatakan ya hal yang saya dengarnya di YouTube itu sampai ya ampun kelas ya kok ya omongannya kok ini rusak ya. Kita sebagai anak Tuhan pun jangan sampai kita ngomong seperti itu, meskipun itu kelihatannya tidak ada orang lain ya, tetapi meskipun itu teman-teman ini, tetapi mereka juga akan menilai dari ucapan kita. Jangan sampai wah kata-kata yang tidak pantas diucapkan itu keluar dari mulut kita. Terima kasih Pak Pur, waktu kami kembali. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Karena ada pergantian pemain. Ya, Pak Darto sudah memilih posnya yaitu gitar ya. Karena itu saya juga kedapatan berkat ya pada malam hari ini. Tapi kita akan belajar renungan saja ya, renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 11 ayat yang ke-27 dan 28, itu aja. Lukas 11 27 28, 2 ayat saja ya. Judul perikopnya siapa yang berbahagia. Saya bacakan ya. Lukas 11 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin ya. Jadi ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, ada seorang perempuan yang bilang, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Oh ya, kenapa wanita ini bilang begitu? Karena pada perikop sebelumnya Tuhan Yesus berhasil mengusir setan ya, dan itu bukan sesuatu yang mencengangkan bagi kita. Karena Tuhan Yesus itu kan Allah sendiri, tetapi jangan lupa pada waktu itu mereka melihat Tuhan Yesus ini manusia gitu ya. Tapi rupanya manusia super. Karena apa? Bisa mengusir setan ya. Setan itu ada atau enggak ada ya Bapak? Ada ya? Ada yang sudah pernah ketemu? Oh belum ya? Mau ketemu? Enggak. Ketemu belum, tapi mendengarkan sering. Nah ini ya, ini sering. Bisa nanti kesaksian ya, mendengarkan ya. Jadi rupanya setan itu memang ada ya, pasti ada. Nah, dan setan ini menarik karena setiap agama itu percaya tentang yang namanya setan. Opo wewes, ya jenenge mungkin beda ya toh. Namanya beda ya. Ada yang disebut siluman ya kan, tapi intinya sama kan. Ya pokoknya setan gitu.
ya. Masalah nama itu urusan nomor 2, tapi intinya adalah setiap agama, setiap budaya, bahkan kalau kita di Jawa itu kan ada pocong, kuntilanak gitu ya, gendruwo gitu ya. Jangan dikira di Eropa itu nggak ada. Eropa itu teknologi maju. Di Amerika canggih, pasti nggak ada setan, jare sopo ya. Mereka juga punya setan-setan sendiri ya, tentu bukan pocong ya. Pocong itu made in Indonesia ya, tapi mereka juga punya versi sendiri. Contohnya Dracula itu kan yo dari sono gitu ya, bukan dari Wonosobo tetapi dari Eropa. Tapi intinya setan ini satu kekuatan yang dianggap besar dan dahsyat. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus mengalahkan setan, ada seorang wanita yang mengatakan bahwa berbahagialah ibu. Maksudnya bangga banget lah, ibu mungkin mesti bangga dua anak kowe gitu ya. Punya anak sepertimu yang punya kuasa melebihi daripada setan ya. Judulnya perikop tadi adalah berbahagia ya. Dan rupanya itu yang memang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa bukan saya yang berbahagia, bukan saya yang bisa mengusir setan yang berbahagia, tetapi dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah gitu ya, dan memeliharanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jadi mendengarkan dan melakukan, yang berbahagia. Nah, kita kembali ke masalah berbahagia. Lah, apakah salah kalau kita berbahagia karena hal lain? Jadi kan Tuhan Yesus bisa mengusir setan, kemudian ibu ini bilang pasti berbahagia mbokmu gitu ya, gampangnya ya. Pasti ibumu bangga banget. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita bahagia dengan alasan-alasan di luar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, apakah itu salah? Saya tertarik ketika Pak Darto tadi kesaksian, saya melihat ada rona bahagia gitu ya. Beliau berbahagia karena Tuhan menolong gitu ya. Beliau berbahagia karena Tuhan tempatkan di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat bisa melihat perbedaan jelas gitu ya. Bagaimana Pak Darto bisa ditolong Tuhan, dan dari itu Pak Darto juga bisa menolong banyak warga. Tentu itu ada rasa bahagia. Pertanyaannya, apa salah? Ya, kemarin kita dengar, kalau masih ingat, kita mendoakan Pak Danu yang tanda kutip kemungkinan kena corona, Mbak Kris yang kemungkinan kena corona. Tentu mereka juga wah ya, hatinya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi ketika mereka tahu bahwa mereka ternyata negatif, kira-kira bahagia? Bahagia ya kan? Wow, pasti senang sekali. Nah, pertanyaannya, apakah bahagia yang seperti itu boleh? Atau hanya bahagia karena firman Tuhan yang boleh ya? Saya yakin boleh ya. Karena Rasul Paulus pun berkata bahwa aku berbahagia karena kamu. Paulus bahagia ketika jemaat yang diopeni itu betul-betul takut akan Tuhan. Paulus berbahagia gitu ya. Artinya berbahagia kepada hal-hal yang lain itu boleh. Tetapi bahagia kepada hal-hal yang lain itu sifatnya sementara. Ya. Ketika berbahagia karena tadi itu sembuh atau mungkin hasil swabnya negatif, bahagia, tapi kan paling berapa hari sih? Setelah itu kan biasa aja gitu ya. Ketika dapat undian berhadiah, bahagia, tapi kan berapa hari sih bahagianya? Nah, Tuhan mau berikan satu kebahagiaan yang bersifat kekal, yaitu ketika kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tadi saya sudah sampaikan, memeliharanya adalah melakukannya. Kata-kata hubungnya adalah dan. Mereka yang mendengarkan dan melakukan.
Jadi kalau hanya mendengarkan, tidak melakukan, tidak akan ada kebahagiaan. Kalau tidak mendengarkan, nggak mungkin melakukan. Nggak ngerti ya, nggak ngerti. Lah iya nggak mungkin kalau nggak mendengarkan. Jadi harus mendengarkan dan melakukan. Kalau cuma mendengarkan, sorry to say, setan juga dengar firman Tuhan. Bahkan Yakobus bilang kalau kamu berkata Tuhan itu satu, itu baik. Tapi setan juga tahu dan mereka gemetar akan itu. Jadi kalau kita cuma ngerti saja, ngerti secara teori, ngerti firman Tuhan, saya mau bilang itu baik. Tapi setan juga tahu. Kalau kita ngerti, wah, saya ngerti akhir zaman tuh nanti begini. Saya ngerti antikris itu seperti ini. Saya ngerti, wah, ya baik, ya. Itu juga yang diajarkan di sekolah teologi ya, sampai S1, S2, doktor, mereka mempelajari tentang teologi. Saya mau bilang itu baik. Tapi kalau tidak dilakukan, buat apa? Setan juga ngerti kalau cuma masalah itu, ya, setan juga ngerti. Nah, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah hubungan antara kita dengan Allah itu diperbaharui. Kita jadi lebih mengerti tentang posisi kita di mata Tuhan. Kadang-kadang orang itu terlalu sangat berani. Ada yang protes sama Tuhan. Coba bayangin. Protes sama Tuhan. Zaman Soeharto dulu, protes aja nggak berani ya. Ini kita berani protes sama Tuhan loh. Padahal Tuhan lebih besar dari Soeharto gitu ya. Kita protes, kita mogok, nggak mau ke gereja dan sebagainya. Kalau kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan menemukan satu hal yang pasti, yaitu apa? Hidup kita dipakai sebagai alat Tuhan. Malam ini saja Pak Pur dipakai sebagai alat Tuhan. Pak Darto dipakai sebagai alat Tuhan. Saya dipakai sebagai alat Tuhan. Nah, saya pertanyaannya, Pak Trisno sama Hartadi dipakai nggak? Dipakai. Loh, dipakainya gimana? Loh, narano mereka kita melayani siapa? Betul nggak? Loh, jemaat pun dipakai oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika kita dipakai oleh Tuhan, bisa nggak sih kita protes? Protes. Dipakai kok. Kita ini alat loh. Misalnya jenengan punya apa? Punya silet gitu ya. Alat ya. Jenengan iki silete gitu ya. Kira-kira entuk ora silete protes. Aku ora gelem nyuwak meneh kesel. Aku tak mogok. Kira-kira nek ra iso nggo nyuwek, silete mbok apakno? Buah. Itu kan bentuk protesnya silet gitu. Wah, saya capek nyobei kardus, saya tak leren, saya nggak mau kerja. Ya sama Pak Trisno paling buang ambil yang baru. Begitu juga Pak Darto, ya tau nek obenge wah ora iso dinggo, wis buang. Ganti yang baru. Artinya kalau kita mengerti bahwa kita ini alat di mata Tuhan, maka kita semakin tidak punya nilai. Makanya firman Tuhan bilang, aku harus semakin bertambah, Yesus semakin bertambah, dan kita semakin berkurang. Biar nama Yesus saja yang dimuliakan, kan begitu. Jadi kita ini ketika kita baca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, nilai keakuan kita semakin kecil. Kita siap dipakai Tuhan untuk apa saja. Nah ini saya tahu sulit ya. Saya tahu sampai level ke situ tentu tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan mau. Kita dipakai, dan dipakai itu nggak selalu enak. Tapi yang jelas kalau kita dipakai Tuhan, hidup kita dipakai Tuhan, maka Tuhan pasti mempersenjatainya, memperlengkapinya, pasti. Ya toh? Seperti tadi contohnya
apa ya nek Pak Darto iki apa sih? Bur gitu ya. Punya bur pasti burnya itu akan diperlengkapi nek ketul ya diasah. Bur itu biasa apa? Biasa ya. Mata burnya diasah ya. Tentu ada maintenance khusus alat yang dipakai Pak Darto dan yang tidak dipakai. Tidak dipakai taruh kota aja. Dipakai mesti diresiki, ditoto bener. Nah, itulah kita ketika kita jadi alat Tuhan dan dipakai Tuhan. Makanya ada satu pendeta bicara sama saya, setiap pagi saya bangun tidur, saya berdoa, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, tapi hidupku kuserahkan padamu, jadikanlah alatmu. Dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi di tangan Tuhan dia bisa jadi banyak hal. Ya. Dan ketika kita semakin tinggi mengenal Kristus, keakuan kita semakin rendah, maka ada kebahagiaan yang sejati yang muncul. Yaitu apa? Kita nggak lagi terpengaruh sama kebahagiaan yang luar. Sembuh dari corona itu bahagia. Tapi kalau nggak sembuh, ketika kita tetap berbahagia, berarti bukan karena sembuh atau nggak sembuhnya corona, ya. Ketika pekerjaan menghasilkan banyak keuntungan, kita bahagia. Salah nggak? Nggak salah. Tapi ketika seret corona, apakah kita tetap berbahagia? Opo stres? Saya nggak bisa mengatakan saya sudah di level itu. Saya pun ketika kondisi berat, saya juga nggak memungkiri saya kehilangan sukacita, ya kan? Ya, kondisi yang berat, mosok saya tetap bisa bersukacita, kayaknya saya belum sampai kepada level itu. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk seperti itu, sehingga kita sampai di satu titik, yaitu Tuhan, ini aku, buatlah sesuai dengan rancanganmu, aku rak protes. Nah, ada satu cerita sebagai penutup firman Tuhan, ya. Ada satu cerita sebagai penutup firman Tuhan. Ada seorang atlet. Ini atlet tenis di Amerika. Lupa aku jenenge sopo. Ya toh, sing jelas duduk Narto, bukan ya? Karena ini Amerika. Pasti namanya nama bule gitu ya. Nah, dia itu sakit, ya, ada sakit penyakit, sakitnya ringan gitu ya, sakitnya ringan, tapi mengharuskan dia itu transfusi darah, tambah darah kalau sekarang itu ya. Maka diambillah dari donor darah, ya mungkin kalau di sini apa PMI gitu ya, dari PMI diambil darah, dimasukkan ke dia punya. Ternyata darah donornya itu, ini darah itu mengandung virus HIV. Jadi mau nggak mau dia ketularan HIV. Dia seorang juara tenis dunia, kena HIV. Tapi yang hebat, dia tetap melakukan banyak hal untuk kemanusiaan. Dia tidak lokro, tidak loyo, tidak protes sama Tuhan. Dia tetap bersukacita, tetap ya memanfaatkan waktu yang ada karena dia tahu waktunya dia nggak banyak. Sampai suatu hari ditanya oleh seorang wartawan, kenapa sih kok kamu bisa seperti ini? Maksudnya kondisimu seperti ini, apakah nggak pernah protes sama Tuhan? Betul ya? Kan kadang-kadang kita kalau di tempat dia, kita protes, Tuhan, kenapa aku gitu ya? Kenapa saya? Saya tuh salah apa Tuhan? Oh saya tuh takut sama Tuhan tapi kok malah kena penyakit gitu. Padahal sakitnya juga bukan gara-gara aneh-aneh, karena transfusi darah. Pasti kita kalau di posisi dia, kita akan protes sama Tuhan gitu ya. Saya bersyukur sih corona ini roto. Semua kena dampak. Coba bayangin, semua toko laris manis, cuman toko kita doang yang bermasalah. Piye coba? Wah, itu malah berat ya. Nah, saya ingat semua toko berat, ayo nggak masalah ya. Tapi kalau coba bayangin semua
toko itu laris manis, cuman tokonya Pak Pur sepi coba. Kira-kira Pak Pur gimana? Tuhan, kenapa tokoku kok sepi, liane rame? Aku salah.